Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Sahabat WD dimanapun berada, pada kesempatan ini WD akan berbagi menu sehari-hari yang mudah dan praktis ya, yaitu akan memasak cah baby kailan. Bagaimana proses masaknya? Langsung aja kita memasaknya. Langkah yang pertama ya, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya juga merebus air putih terlebih dahulu. Air putih ini nanti fungsinya untuk merebus baby kailannya ya. Jadi di sini sebelum direbus, sambil juga menunggu airnya mendidih, kita potong terlebih dahulu baby kailannya sesuai selera. Jadi apabila baby kailannya itu kecil seperti ini, kita bagi dua, ataupun jika pun kecil banget ya, tidak perlu dibagi pun tidak masalah. Terutama ini yang paling penting ya, di sini di bagian pangkalnya di sini biasanya hitam ya. Jadi kita potong sedikit saja, kemudian kita bagi sesuai dengan besar kecilnya dari sayuran baby kailan ini ya. Setelah semua selesai, baby kailan ini kita potong. Kemudian baby kailan ini akan kita rebus ya. Jadi kita rebus terlebih dahulu sebelum kita proses memasaknya. Jadi seperti ini ya. Kita rebus di dalam air yang sudah mendidih. Kita rebus kurang lebih dalam waktu 3 menitan, atau yang intinya baby kailan di sini sudah benar-benar empuk. Kenapa harus sudah empuk? Karena nanti dalam proses menumisnya itu akan lebih cepat ya. Sambil menunggu baby kailannya direbus, kita persiapkan bahan-bahan yang lainnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan bawang bombay sebanyak setengah buah bawang bombay. Kita potong memanjang atau sesuai selera kita masing-masing. Kemudian saya menggunakan juga yaitu bawang putih sebanyak 2 siung bawang putih. Kita rajang kasar saja ya. Kemudian juga saya menggunakan cabai merah besar ya. Saya menggunakan sebanyak 3 buah cabai merah besar. Cabai merah besar ini juga berfungsi sebagai garnish atau hiasan masakan. Jadi nanti hasil masakan kita akan lebih cantik, lebih menarik ya. Ada warna hijaunya dari sayurnya, kemudian juga ada warna merahnya dari cabai merah ini. Jadi hasilnya akan lebih menarik, lebih cantik, dan lebih menimbulkan nafsu makan lebih bergairah. Itu salah satu trik memasak ya, supaya lebih tampak cantik. Oke, kemudian di sini saya menggunakan juga yaitu cabai rawit. Saya gunakan kurang lebih 7 sampai 8 buah cabai rawit atau sesuai selera kita masing-masing. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat nanti kita menggunakan cabai rawit, saran saya kita masukkan pada saat proses terakhir ya, atau sayur akan matang supaya tidak mengganggu atau mengeluarkan aroma yang menyengat. Proses selanjutnya untuk sayur baby kailannya di sini sudah empuk atau sudah matang. Kemudian kita tiriskan, dan salah satu tips supaya sayuran ini tetap berwarna hijau, maka langsung kita siram ya. Kita siram dengan air dingin. Akan lebih baik lagi jika kita rendam pula dengan air es ya. Kemudian setelah semua bahan siap, kita masukkan yaitu minyak goreng secukupnya. Kita tunggu minyak goreng ini hingga panas ya. Baru setelah panas kita masukkan yaitu bawang putih, kemudian bawang bombay dan cabai merah. Di dalam proses menumis bawang putih, bawang bombay dan cabai merah besar, yang perlu diperhatikan adalah pada saat menumis ya, itu harus benar-benar sudah atau sampai mengeluarkan aroma yang harum atau aroma yang sedap ya. Intinya benar-benar kita tumis hingga layu ya. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap nanti hasil masakan kita. Jika belum mengeluarkan aroma, kemudian kita masukkan bahan yang lainnya, itu biasanya masakannya kurang sedap. Kemudian ya, setelah kita tumis dengan benar hingga layu, hingga
beraroma yang sedap, baru kita tambahkan yaitu air. Di sini saya menambahkan air putih kurang lebih sebanyak 50-100 ml air putih. Kemudian kita masukkan bumbunya. Saya menggunakan 1/4 sendok teh merica bubuk, kemudian garam 1/4 sendok teh garam, kemudian gula pasir. Saya menggunakannya setengah sendok teh gula pasir, dan juga kaldu bubuk. Kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya sesuai dengan selera kita masing-masing, boleh di skip ataupun menggunakan penyedap rasa yang lainnya. Kemudian saya tambahkan pula yaitu saus tiram. Saya menggunakan saus tiram sebanyak setengah sendok makan saus tiram, dan juga saya menambahkan pula yaitu saus raja rasa sebanyak 1 sendok makan saus raja rasa. Setelah bumbu tercampur semuanya, kita masukkan sayuran baby kailannya. Di sini nampak jelas bahwasanya sayuran baby kailannya ini warnanya tetap hijau ya, atau tetap masih segar. Itu karena proses pada saat perebusan, setelah merebus itu langsung saya siram dengan air dingin ya. Kemudian lebih sempurnanya lagi, jika menghendaki bisa direndam atau disiram dengan air es. Itu akan menghasilkan sayurannya itu tetap berwarna hijau. Oke, kita ratakan ya sayurannya dengan bumbunya hingga benar-benar merata. Kemudian kita tambahkan yaitu cabai rawitnya ya, kita masukkan pada saat proses terakhir ya, atau mendekati masakan ini akan matang ya, supaya aroma dari cabai rawit di sini tidak mengganggu pernapasan kita. Kemudian saya tambahkan pula di sini tepung kanji atau tepung tapioka yang telah dicairkan. Fungsi dari tepung kanji atau tepung tapioka di sini berfungsi untuk merekatkan atau lebih menempelkan bumbunya ke sayur baby kailannya. Jadi nanti bumbunya akan lebih terasa ya, lebih menyatu dengan sayur baby kailannya. Setelah semuanya merata, yang terakhir kita tambahkan yaitu minyak wijen secukupnya saja. Di dalam penggunaan minyak wijen jangan terlalu banyak, karena fungsi dari minyak wijen di sini sebagai aroma ya, lebih cenderung ke aroma supaya masakannya itu lebih sedap. Oke, seperti ini sudah selesai untuk cah baby kailannya. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.